Hey bro, ini laptop mau gue kilo. Hihi, tapi ternyata beratnya nggak sampai sekilo. Ya udah, gue pakai aja. Pas gue pakai, ternyata bikin merinding, bukan masuk angin. Ini laptop bikin gue jadi pingin. Nah ini laptop beneran serius, ini ringan banget. Logonya keren, desainnya kokoh, tipis, yang pastinya performanya itu nangkis bro. Ini laptop dari HP, laptop HP Aero 13. Gimana nggak bikin ngiler? Gua nggak bisa bohong, elegan dan premium adalah kesan pertama saat gua lihat laptop super ringan ini. Laptop andalan HP ini dibalut dengan casing yang berbahan magnesium yang membuatnya sangat ringan dan tetap kokoh. Laptop ini memiliki warna natural silver yang kian terlihat simple dan juga mewah. Pada bagian covernya itu memiliki logo HP yang premium. Saat dipegang secara langsung, laptop ini terasa cukup solid ya, tidak terasa ringkih. Untuk laptopnya juga ini dimensinya nggak terlalu besar, minimalis ya. Jadi emang enak lah ya dibawa-bawa, diteng-teng kemana-mana, nggak ribet. Laptopnya enteng, kurang dari 1 kg. Yang memiliki dimensi 29,76 kali 20,9 kali 1,69 cm. Dan untuk bagian bawahnya itu clear, nggak kelihatan ada lubang baut gitu ya, nggak kayak di laptop-laptop dulu. Dan memiliki dua kaki yang terbuat dari karet, ini terbentang secara horizontal. Nah karet ini udah gua cobain untuk kakinya itu bagus ya, jadi kayak ada daya perekatnya. Jadi untuk laptopnya itu nggak mudah kegeser atau nggak licin gitu ya pas ditaruh di meja. Untuk audionya ada di bagian samping kanan dan samping kiri, jadi memiliki dual speaker dari B&O dan juga sudah mendukung fitur HP Audio Boost ya. Untuk audio dari laptop ini itu suaranya bagus. Gua pakai nonton, pakai dengerin musik itu enak. Suaranya cukup kencang, tapi kalau misalkan kalian pengen tahu lebih jelasnya untuk output suaranya itu mungkin harus dengerin langsung ya, nggak bisa lewat dari video ini dikarenakan untuk suara outputnya nanti bisa jadi berbeda. Lalu untuk keyboardnya dia memiliki dimensi full size backlit dengan warna yang senada ya, dengan warna natural silver. Untuk desain touchpadnya itu flat ya, nggak ada button click. Jadi ini touchpadnya presisi dan juga sudah mendukung fitur HP Image Pad. Lalu untuk laptop ini juga sudah mendukung fitur fingerprint reader yang letaknya ada di sebelah kanan. Ini bisa diintegrasikan ya dengan Windows Hello. Untuk layarnya laptop ini sudah frameless dengan ukuran layar di 14 inch atau lebih tepatnya di 13,3 inch yang memiliki resolusi di 1920 x 1200 dengan panel IPS, sudah support micro edge, anti glare, 400 nits dan juga 100% sRGB. Dan ini di bagian bawah layarnya itu ada logo HP yang rendah hati ya, nggak sombong, mini. Pada bagian belakangnya juga kalau selintas itu nggak kelihatan. Ini ada tulisan Pavilion ya. Di sebelah samping sisi kiri terdapat port HDMI, port USB 3.2 Gen 1 yang Type A dan juga Type C, dan juga port combo audio 3,5 mm. Sedangkan pada sisi kanannya terdapat port power adaptor DC-in, sebuah LED indikator, dan port USB 3.2 Gen 1 Type A. Dan uniknya untuk USB Type A itu ada penguncinya ya. Selain kalian dapat charge dengan USB Type-C-nya, untuk laptop ini juga dalam paket pembeliannya itu tersedia satu buah charger bawaan dengan daya 65 watt dengan triangle point power. Dan ini juga tersedia untuk kabel powernya. Baterainya awet, untuk kemampuan charge-nya juga itu udah lumayan cepat. Pengalaman gua selama 1 minggu bersama ini laptop itu cukup mengesankan ya, yang dimana ketika gua bawa-bawa nih laptop kemana-mana itu nggak ribet, dimana gua pakai tas yang ukuran 5 liter atau yang 3 liter, laptop ini masih muat. Dimana untuk bobotnya itu nggak sampai 1 kg, jadi enak, nggak bikin pegel punggung. Dan juga laptopnya itu tipis, jadi ringkes, mau kalian bawa ke kantor, mau kalian bawa main hangout juga, ini laptop bisa diajak jalan-jalan. Selama gua bawa ini laptop itu nggak pernah tuh gua bawa sama chargernya, yang dimana untuk port USB Type-C nya itu bisa kalian gunakan untuk charge juga. Jadi ketika gua pepergian bawa laptop, bawa handphone, terus bawa powerbank, itu cukup bawa satu charger aja yang biasa gua pakai, yaitu USB Type-C yang 65 watt, itu bisa untuk charge laptopnya ini. Nah untuk
port USB Type-C-nya ini juga bisa digunakan untuk multi monitor. Dan kerennya lagi, ketika digunakan untuk multi monitor itu sambil charge juga ini laptopnya. Gimana? Keren kan ya? Terus kalau misalkan kalian mau bawa chargernya juga, itu nggak akan makan space banyak juga. Ya chargernya cukup kecil ya. Terus untuk bobotnya juga sama, ringan. Jadi laptopnya ringan, chargernya ringan, jadi enteng lah ya. Dan experience pertama gua ketika lihat ini laptop, kan ini laptop, wah bener nih, ini ringan nih laptop. Terus dimensinya juga kecil, tipis. Nah yang di pikiran gua kan biasanya untuk laptop yang ringan dan juga tipis, ketika gua buka LCD-nya biasanya bagian bawahnya itu ikut keangkat. Tapi untuk laptop ini dia enggak. Jadi ketika gua taruh di meja terus gua angkat LCD-nya, itu enggak ikut keangkat ini bawahnya. Keren kan ya, untuk engselnya itu kokoh juga gitu. Lalu laptop ini ketika gua pakai di ruangan yang gelap ataupun di ruangan yang terang, ya contohnya di outdoor lah ya, gua pakai itu untuk layarnya aman-aman aja, tetap jelas gitu, enak kelihatan. Jadi ini laptop cocok tuh buat kalian yang suka ngampus atau suka ngerjain tugas atau suka ngerjain skripsi di taman-taman kota, itu enak pakai laptop ini. Layarnya enggak bikin ganggu gitu ya, kalau misalkan cahayanya lagi terang gitu. Nah oke, sekarang kita lanjut ke spesifikasi inti dari laptop HP Aero 13 ini. Untuk laptop ini ditenagai prosesor dari AMD Ryzen 7 7735U yang memiliki 8 core dan 16 thread dengan kecepatan base clock di 2,7 GHz. Itu bisa ditingkatkan lagi up to hingga 4,75 GHz. Beneran kencang ini prosesor. Dan untuk prosesor sekencang ini, dia hanya memerlukan daya sekitar 28 watt saja. Untuk Ryzen 7 7735U ini termasuk ke Ryzen 7035 series dengan kode name Rebrand Art. Dan untuk U-nya itu termasuk ke kategori premium thin and light, pantas aja ya, tipis dan juga ringan. Selain desain yang tipis dan juga ringan, untuk laptop ini juga masalah performa oke lah ya, baterainya awet dan juga bisa untuk main game. Dan selanjutnya untuk prosesor ini juga memiliki integrated card yang powerful ya, yaitu Radeon 680M yang up to hingga 12 compute unit dengan arsitektur AMD RDNA 2 dengan kecepatan 2,4 GHz untuk GPU frekuensinya, yang artinya untuk bermain game AAA itu udah bisa, tentunya AAA yang support ya, dan juga untuk editing render ringan itu udah bisa di prosesor ini. Jadi untuk prosesornya ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, menggunakan arsitektur Gen 3 Plus dengan fabrikasi 6 nanometer yang terbukti menghadirkan performa dan efisiensi yang unggul. Lalu sudah menggunakan 6 hingga 8 core full performance, sehingga untuk performanya itu kenceng ya, menghadirkan performa plug-in dan plug-out yang stabil. Selanjutnya sudah menggunakan kartu grafis integrated AMD Radeon yang sanggup memainkan game-game e-sport di resolusi 1080 pixel atau Full HD. Juga sudah mendukung fitur Radeon AMD Fidelity FX Super Resolution yang memberikan peningkatan frame rate pada game-game tertentu tanpa mengurangi detail dan kualitas gambarnya. Untuk memori RAM-nya itu sudah dual channel 128 bit dengan kapasitas 16 GB LPDDR5 dengan kecepatan 6400 MHz. Udah kenceng lah ya ini untuk RAM-nya. RAM-nya ini dia itu onboard, memang tidak bisa di-upgrade, tapi untuk kapasitas RAM segini harusnya sudah cukup ya untuk berbagai kegiatan yang dilakukan di laptop seperti ini. Lalu untuk storage-nya menggunakan storage dari Intel dengan kapasitas 1 TB dengan tipe SSD NVMe PCIe 3.0. Nah, untuk laptop ini dia tidak memiliki storage SSD tambahan, namun di sini kalian bisa menggunakan SSD eksternal ya. Nah, ini laptop gak perlu waktu sampai setengah menit untuk menyalakan dari posisi off ke posisi on, yang dimana untuk waktu bootingnya itu hanya cukup 20 detik aja udah siap dipakai. Padahal untuk laptop ini sebelumnya udah gua installin beberapa aplikasi dan beberapa game yang membuat sistem operasinya itu menjadi berat, tapi tetap cepet. Untuk internetan sudah menggunakan Wi-Fi 6 ya, dengan konektivitas Realtek 8852BE. Untuk transfer data tersedia juga Bluetooth 5.2. Lalu untuk baterainya, laptop ini memiliki kapasitas baterai 43 Wh. Untuk kamera webcamnya mampu merekam di resolusi 720 pixel dengan 30 fps ya. Nah, itu dia untuk spesifikasinya. Selanjutnya kita lanjut ke pengujian secara sintetis ya. Untuk pengujian game DirectX 12 kita menggunakan 3D Mark Time Spy ya untuk tolok ukurnya.
Skor yang didapatkan di 1890 ketika menjalankan 3D Mark Time Spy dengan skenario Battle V di resolusi Full HD itu mendapatkan 45 fps. Lalu untuk Apex Legends itu mendapatkan di 100 fps, dan untuk game GTA 5 itu mendapatkan 140 fps. Nah, untuk game RDR 2 itu emang gamenya berat ya, rendernya itu berat, itu hanya mendapatkan di bawah 30 fps. Selanjutnya untuk game Fortnite itu di atas 100 fps ya, itu mendapatkan di 175 fps. Dan sekarang kita coba tes untuk performa gaming di DirectX 11 menggunakan 3D Mark Firestrike. Skor yang didapat juga itu cukup tinggi di 4718 untuk skenario game Battlefield 5 itu mendapatkan 40 fps ya di resolusi Full HD. Nah, sekarang kita coba tes untuk performa keseluruhan dari integer GPU-nya menggunakan 3D Mark Night Ride. Untuk skor yang didapat juga lumayan kenceng ya, mendapatkan skor di 16.924. Nah, untuk tes kemampuan ray tracingnya kalian bisa menggunakan 3D Mark Port Royal. Untuk skor yang didapat untuk laptop HP Aero 13 ini mendapatkan skor 702 untuk 3D Mark Port Royal. Selanjutnya kita coba benchmark untuk storage-nya menggunakan Crystal Disk Mark, dimana untuk kekuatan bacanya itu bisa sampai ke 3 MB per second, dan untuk kekuatan tulisnya itu bisa sampai ke 1 MB per second. Oke, jadi kesimpulannya untuk laptop HP Aero 13 ini di harga kurang lebih 13 jutaan, menurut gua worth it lah ya. Di harga segitu kalian udah dapet laptop yang enteng, ringan, tipis, terus desainnya keren, lalu performanya ngebut. Itu menurut gua oke sih di harga segitu. Sebetulnya teman gua juga udah ada yang punya nih laptop HP Aero 13 ini, malah udah pemakaian 1 tahun tapi baterainya tetap awet, masih kuat di 6-7 jam untuk pemakaian biasa. Lalu untuk tampilannya juga, untuk warnanya itu nggak luntur untuk HP Aero 13 ini. Lalu di harga 13 jutaan kalian belum tentu tuh bisa dapat iGPU yang sama kencangnya dengan HP Aero 13 ini. Misalkan di 13 juta kalian beli laptop dari Kubu Biru tuh, meskipun di iGPU-nya ada kata HD-nya, itu performanya belum tentu HD juga. Sedangkan untuk laptop HP Aero 13 ini dia sudah dibekali oleh Radeon 680 yang bisa diajak kerja, terus bisa diajak main juga untuk laptopnya. Bisa kalian bikin konten di laptop ini, terus bisa kalian ajak ngegame juga sesekali. Terus tentunya kalau misalkan untuk perform sehari-hari, untuk pekerjaan sehari-hari itu pastinya menunjang sekali. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Kalau misalkan kalian minat dengan laptop HP Aero 13 ini, linknya gua cantumin di deskripsi. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan isi di kolom komentar. Gua Anwar, sampai jumpa di lain video. Bye.